Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Fadli Pratama, kelas B, Prodi Manajemen Universitas Teknologi Digital. Dengan ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ETS Agama Islam. Baik, kita mulai. Baik, saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan, yaitu ada beberapa materi. Yang pertama, Ta'arif al-Insan, yaitu pengenalan manusia. Yang kedua, Tahakkukul Insan, yaitu potensi manusia. Yang ketiga, Hakikatul Insan, yaitu hakikat manusia. Yang keempat adalah Nafsul Insan, yaitu jiwa manusia. Sebelum ke pembahasan, mari kita ketahui dulu Ma'rifatul Insan itu apa sih? Ma'rifatul Insan, jadi Ma'rifatul Insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Jadi Ma'rifatul Insan itu yaitu mengenali diri ya. Secara istilah, Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses pengenalin diri dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lain. Jadi arti dari Ma'rifatul Insan itu adalah mengenal manusia, atau lebih tepatnya mengenal diri sendiri. Lanjut ke materi pertama, yaitu materi Ta'arif al-Insan, pengenalan manusia. Manusia terdiri dari 3 unsur utama. Surat Sahad ayat 72, yaitu diantaranya ada fisik, ada roh, dan akal. Fisik yaitu segala bentuk yang dapat dilihat secara kasat mata oleh manusia, seperti tangan, kaki, kepala, dan lain-lain. Roh itu merupakan mental yang dimiliki manusia. Akal, hal ini merupakan hal yang membedakan dengan makhluk lain, yang merupakan unsur yang digunakan manusia untuk mampu berpikir dan lain-lain. Ketiga unsur tersebut hendaknya harus selalu kita syukuri dengan cara menjaga dan membanggakan unsur-unsur tersebut. Manusia sendiri memiliki beberapa keistimewaan jika dibandingkan dengan makhluk lain. Definisi manusia. Dari 3 pokok bahasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Islam merupakan sistem yang sangat menjanjikan kebahagiaan. Kenyataannya, tidak semua manusia menerima Islam dengan baik. Bahkan ada yang antipati atau antisipasi dan memusuhi. Padahal Islamlah yang menentukan nasibnya. Konon sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, manusia diberi kelebihan yang makhluk lain tidak diberi. Dilihat dari asal penciptanya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan, fisiknya sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepadanya. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu Tahakkukul Insan atau potensi manusia. Inti dari potensinya ini tersimpan dalam pendengarannya, penglihatan, dan hatinya. Dengan ketiga potensi ini, ia dapat melakukan hal-hal yang besar yang tidak dapat dilakukan oleh langit, bumi, dan gunung-gunung. Karena itu Allah mengungkapkan ketiga potensi itu sebagai nikmat besar yang harus disyukuri. Prinsip dalam kekhalifahan atau wakil. Ke-1, tidak memiliki kekuasaan hakiki. Pada hakikatnya kepemilikan dan kekuasaan itu bukan milik manusia, karena pemilik dan penguasa yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Kedua, bertindak sesuatu dengan kehendak yang mewakili karena ia bukan pemilik dan penguasa yang hakiki, maka ia bertindak hanya sesuai dengan kehendak pihak yang mewakili kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga,
tidak melampaui batas, tidak tindakan wakil yang menyimpang dan melampaui batas-batas yang dikehendaki pihak yang mewakilkan adalah yaitu pengkhianat. Lanjut ke materi berikutnya. Hakikatul insan. Hakikat manusia. Siapapun dan apapun kedudukannya, manusia harus memahami hakikat diri dan kehidupannya. Hal ini penting agar manusia dapat bersikap dan berperilaku adil terhadap dirinya, terhadap penciptanya, terhadap sesama manusia, dan terhadap makhluk-makhluk lain. Berikut hakikat-hakikat yang harus dipahami bahwa dirinya, yaitu kesatu, makhluk. Sebagai makhluk, ia diciptakan di atas fitrah Islam sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Sebagai manusia, dia tidak pernah menjadi malaikat yang tercipta dari cahaya. Namun ia juga bukan iblis yang tercipta dari api. Dilihat dari fisiknya, ia termasuk makhluk lemah, memiliki banyak sekali batasan dan kekurangan. Kedua, mukarram. Mukarram artinya dimuliakan. Betapapun ia diciptakan dari tanah liat atau air hina, akan tetapi Allah menghendaki agar ia menjadi makhluk yang mulia. Hanya berstatus sebagai manusia saja orang sudah dipanggil al-mukarram, atau yang artinya yang dimuliakan. Ini menunjukkan kekuasaan Allah yang maha besar. Ketiga, mukallaf. Mukallaf artinya yang dibebani. Sebagai makhluk yang telah diistimewakan dengan berbagai kelebihan, manusia tidak dibiarkan tanpa tugas dan tanggung jawab. Nikmat penciptaan dan berbagai kelebihan itu harus disyukuri dengan melakukan ibadah secara benar dengan segala ketundukan dan keikhlasan kepada Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat itu kepadanya. Keempat, mukhayyar. Mukhayyar adalah kebebasan manusia dalam memilih dan tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Dialah yang menciptakan perbuatannya sendiri dan mengatur urusannya. Kalau Allah menghendaki, manusia diciptakan tanpa akal dan pikiran sehingga ia tidak dapat memiliki apa yang hendak ia lakukan. Keistimewaan hati dan akal adalah yaitu, jadi kalau kita nggak punya hati dan akal, kita nggak akan diberikan mukhayyar atau kebebasan. Kita lanjut ke materi terakhir, yaitu materi nafsu insan atau jiwa manusia. Jiwa berada di luar kendali manusia hingga sering tidak disadari sedang dalam keadaan seperti apakah jiwa itu. Sekiranya ia dalam kendalinya, tentu ia selalu dalam kondisi yang diinginkan. Allah telah mengilhamkan jiwa itu fujur dan takwa. Keberuntungan manusia sangat tergantung pada kepandaiannya dalam mengelola jiwanya supaya potensi takwa lebih dominan daripada potensi fujur atau dosa. Konflik di antara keduanya tidak pernah berhenti. Dilihat dari dominasi ruh dan nafsu, itu jiwa manusia dapat dikategorikan menjadi 3 karakter. Berikut karakter-karakter manusia dan tingkatannya. Yang ke-1, apabila nafsu lebih dominan dibandingkan ruh, yang menguasai jiwanya adalah keinginan untuk memenuhi selera kesenangan syahwat. Kondisi yang demikian akan selalu menyuruh untuk melakukan hal-hal buruk. Jiwa yang demikian berada pada tingkatan yang paling rendah. Yang kedua, apabila pengaruh kekuatan antara ruh dan nafsu seimbang, maka logika akan banyak bicara. Akan terjadi konflik dan pergolakan yang keras antara keinginan amal saleh dan kecenderungan maksiat. Apabila ada keinginan amal saleh, ia pikir dahulu. Pun bila terbesit kecenderungan maksiat, ia pun pikir-pikir dahulu. Tarik ulur antara dorong negatif dan positif, tiada habis-habisnya. Jiwa dengan kondisi yang demikian lebih baik dibanding yang pertama.
dan inilah yang dimiliki kebanyakan kaum muslim. Yang ketiga, apabila yang dominan adalah dorongan ruh dibanding dorongan nafsunya, maka manusia akan berzikir pada setiap keadaan. Jiwa demikian ini tersebut nafsu mutmainah atau jiwa yang tenang. Dirinya senantiasa merasa tentram dan enjoy dengan amal-amal ketaatannya. Ibadah akan terasa sangat ringan. Dirinya akan gelisah bila kesempatan dzikir terusik. Jiwa dalam kondisi demikian dimiliki para auliaur rahman, para nabi, para sidikin, para syuhadat, dan orang-orang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita jiwa yang tenang ini di dunia, sehingga kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang mengenan, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara. Semoga kita semua tetap berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Nanda Fadli Pratama, NPM 101222130, kelas B, Manajemen Universitas Teknologi Digital 2022. Dengan ini saya membuat tugas untuk penyelesaian ETS Pendidikan Agama Islam kelas karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.